Cek. Puji nama Tuhan, Shalom. Saudara yang diberkati Tuhan, boleh berikan senyumnya ke kanan kiri. Kita boleh menang atas proses 5 hari KKI, boleh bertahan, kita bersyukur. Kita kembali ke tempat ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Tinggalkan segala kesibukan kita. Biarlah kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu menyertai, memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa, Kau yang layak Tuhan.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan, di bulan ini ya Tuhan, Engkau menyertai kami. Dan pada akhir bulan ini ya Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebagai rasa hormat kami, bagaimana Engkau telah menyertai kami, memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di malam hari ini, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau meninggikan nama Tuhan. Makanya Engkau hadir bertakhta dalam setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Agar kiranya ya Tuhan, di dalam persekutuan kami di malam hari ini, kami boleh menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berdoa bagi setiap pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian untuk melayani pekerjaan Tuhan di malam hari. Urapi kami semua ya Tuhan, berkati kami. Kau pakai kami ya Tuhan, agar kiranya ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan di malam hari ini, kiranya itu hanya tertuju untukmu ya Tuhan. Kiranya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jalannya ibadah ini Tuhan, kamu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya dari permulaan sampai pada akhirnya nanti ya Tuhan, hanya otoritas Tuhan yang terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba membuka persekutuan di malam hari ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara yang siap untuk memuji Tuhan, lompat bagi Tuhan, katakan haleluya.
kesaksian. Yang pertama dari kesaksian tingkat 1 keseluruhan. Persilakan untuk maju berdiri di depan sini untuk menaikkan pujian. Dipersilakan.
silakan. Puji nama Tuhan, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita semua. Saat ini kami tingkat dua mau mengungkapkan ungkapan syukur kami kepada Tuhan, di mana atas penyertaan Tuhan kita boleh dapat melakukan KKI kita sehingga boleh dapat berjalan dengan lancar, dan itu semua atas cinta kasih Tuhan kepada kita.
kasih untuk keseluruhan tingkat 2. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kepada keseluruhan tingkat 3 dipersilakan maju. keseluruhan tingkat 3. Saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh fokus untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan.
Kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian dengan sayang. Sayang setiap firman Tuhan menguatkan setiap hati kami, mengingatkan setiap kami segala sesuatu hal yang terjadi. Serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah kami boleh dilawan dalam firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Firman-Mu
malam hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ibadah kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu di malam hari ini ya Tuhan. Kiranya hamba-Mu berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan, itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yang pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan dipersilakan dulu kembali. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Haleluya. Terima kasih kepada Senat Kerohanian Setia yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Dan terima kasih kepada saudari Surti ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian di malam hari ini dalam perayaan ibadah akhir tahun, akhir bulan. Ya, dalam perayaan ibadah akhir bulan di bulan Juli. Ya puji Tuhan, tak terasa kita telah berada di penghujung bulan Juli. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang baru dan kita akan akan menjalani kehidupan di bulan yang baru dengan berbagai macam tantangan kehidupan yang baru tentunya. Jemaat Tuhan yang diberkati di malam hari ini, tak terasa juga tingkat 1 telah melewati masa KKI dan juga tingkat 2, tingkat 3 dalam masa reorientasi. Dan puji Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Dan di malam hari ini mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini, saya tidak akan berlama-lama untuk menyampaikan firman Tuhan. Jujur saja di malam hari ini saya seperti ditembak langsung oleh saudara Surtini. Ya, karena dia baru kasih tahu sudah mau jam sekitar jam 5:30 tadi. Dan seharusnya saya mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi karena capek di kendaraan tadi, saya malah ketiduran. Dan puji Tuhan, saya bisa mempersiapkannya walaupun tidak begitu panjang, tetapi marilah kita sama-sama mendengarkan, menyimak dengan baik agar kiranya ketika firman Tuhan yang disampaikan boleh kita mengerti dan ada hal yang boleh kita dapatkan di dalamnya. Mari sama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan kita di malam hari ini. Dan firman Tuhan kita di malam hari ini saya pilih dari kitab Perjanjian Baru. Lagi firman Tuhan kita di malam hari ini dari kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-16. Sekali lagi 2 Samuel pasalnya yang ke-16. Kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-14. Samuel pasalnya yang ke-5 kita akan baca, 2 Samuel pasal yang ke-16 kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan baca secara silih berganti. Saya akan baca ayat yang ke-5, saudara-saudara sekalian akan baca ayat yang ke-6 dan begitu seterusnya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-5, bakal kitab Indonesia memberikan judul Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Beginilah perkataan Simei pada waktu yang mengutuk. Enyalah, enyalah, engkau penumpah darah, orang dursila. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja,
Mengapa anjing mati ini memutih tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Ulah kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesesaranku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagaimana dikutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan luas mereka raja dan seluruh mereka yang ada bersama-sama dengan dia dari perang, lalu mereka beristirahat di sana. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan bahkan lebih berbahagia lagi adalah setiap kita yang melakukannya dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi, yang diberkati Tuhan, dalam setiap kehidupan manusia, pastinya kita akan selalu diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan kehidupan. Dan bahkan ada gesekan-gesekan yang terjadi yang disebabkan oleh keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Entah itu dari keluarga-keluarga kita, ataupun dari orang-orang yang ada di dekat kita walaupun dia bukan keluarga kita. Saya mengambil contoh sederhana dari kehidupan berasrama. Terkadang kita dalam setiap kehidupan kita, walaupun kita telah melakukan suatu hal yang baik, akan ada saja yang membuat kita terkadang merasa jengkel, karena ada orang yang tidak senang, ada orang yang tidak terima, padahal menurut kita itu sudah baik yang kita lakukan. Dan terkadang hal tersebut membuat kita terkadang merasa marah, merasa bahwa kita seperti tidak dihargai perbuatan baik kita. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita di malam hari ini, bagaimana Daud, dia dan orang-orangnya pada saat itu, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Simei. Dalam perjalanannya, Daud mendapatkan suatu tindakan, suatu perlakuan yang tidak menyenangkan oleh Simei. Padahal Daud melaksanakan perjalanannya ini tidak merugikan Simei sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat di ayat pertama, di ayat 5 dikatakan, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Ternyata Simei ini ada kesamaannya dengan Saul. Dalam tanda kutip, kesamaannya ini adalah sama-sama sakit hati terhadap Daud. Ya, sama-sama sakit hati terhadap Daud ternyata. Kalau kita lihat dari kisah Saul, bagaimana dia ingin berusaha membunuh Daud, begitu pula dengan Simei. Dia berusaha mengutuki Daud, dia berusaha memperkatakan perkataan yang tidak baik terhadap Daud. Bahkan kalau kita lihat dalam perjalanan Daud dan pasukannya dan rombongannya, Simei yang berjalan bertentangan arah dengan dia. Di ayat yang ke-13 dikatakan di sana bahwa Simei bukan hanya sekedar mengutuk, tetapi juga melemparinya dengan batu dan bahkan menimbulkan debu. Bagaimana dengan kehidupan kita pada saat-saat ini? Jangankan dilempari dengan batu, jangankan kita dikatakan dengan perkataan yang tidak baik, kita cuma disenggol sedikit saja, emosi kita sudah keluar. Jangankan kita dilempari dengan batu atau ditimbulkan dengan debu, kita cuma mendengar perkataan teman saja bahwa kita ini beginilah, kita ini begitulah, amarah kita sudah memuncak, sudah mulai panas. Dan bahkan tidak jarang di antara kita memberikan respon yang bernilai negatif. Tidak jarang di antara kita menanggapi persoalan tersebut dengan hal yang negatif. Mengapa masih banyak terjadi perkelahian di asrama?
Mengapa masih banyak terjadi percecokan di antara kita? Karena apa? Padahal cuma masalah-masalah kecil saja, ya. Cuman permasalahan yang sebenarnya itu kalau kita tidak tanggapi, ya tidak akan terjadi permasalahan baru. Tetapi karena kita menanggapinya dengan salah, maka timbullah permasalahan baru, dan itu semakin rumit. Terjadi percecokan dan bahkan perkelahian. Kalau kita melihat dari Daud, ternyata ada hal menarik yang yang boleh kita pelajari dari kisah ini. Mengapa sampai Daud tidak membalas perbuatan dari Shimei? Kalau kita baca dalam kisah ini, padahal ini suatu perlakuan yang tidak menyenangkan. Ini suatu perlakuan yang tidak mengenakan bagi Daud. Coba ada di antara kita sedang berjalan, santai-santai kita berjalan, tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa engkau akan mati, engkau akan binasa, nyala engkau. Bahkan bukan cuma itu saja, dilempari dengan batu. Apakah kita senang? Kalau saudara dan saya berada di posisi Daud, pasti kita akan merasakan sakit hati. Siapa yang tidak sakit hati ketika kita diperlakukan demikian? Daud masih manusia. Wajar saja kalau dia marah terhadap Shimei. Wajar saja kalau dia membalas. Tapi apa yang dilakukan Daud? Ternyata Daud tidak membalas. Dan pada malam hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan bagi sekalian dengan tema kuasa dalam berdiam diri. Kuasa dalam berdiam diri. Apa sih berdiam diri ini? Berdiam diri secara sederhana adalah tidak melakukan apa-apa. Ya, berdiam diri juga memiliki arti bahwa tidak melakukan tindakan apa-apa. Artinya dia hanya berdiam diri dan tidak mengeluarkan satu kata pun atau tidak mengeluarkan apapun itu. Dia tidak melakukan perbuatan apapun. Artinya dia hanya berdiam saja. Saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan di malam hari ini, saya rindu kita sekalian untuk benar-benar melihat apa sih yang dimaksud dengan kuasa dalam berdiam diri ini dari konteks pembacaan kita di malam hari ini. Ketika kita melihat tadi bagaimana Daud dan orang-orangnya pada saat itu diperlakukan secara tidak adil oleh Shimei, ya, dan dia lebih memilih untuk tidak membalas. Ternyata ada beberapa hal yang saya catat di sini, sehingga Daud lebih memilih untuk tidak membalas. Pasti ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa sih kita tidak boleh membalas? Kenapa kita hanya memilih untuk berdiam diri saja? Kenapa sih kakak angkat tema berdiam diri? Padahal kalau kita lihat permasalahan yang dihadapi oleh Daud ini bukan hanya permasalahan biasa. Kalau seandainya ini terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita hanya berdiam diri saja kayak patung kita berdiam begini terus? Nggak mungkin juga kan? Siapa juga yang mau ketika kita dilempar terus kita berdiam begini? Saya juga nggak mau. Cari mati namanya itu. Tetapi berdiam diri yang saya maksud di malam hari ini ialah berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Yang artinya bahwa kita bukan hanya sekedar berdiam dan menunggu atau duduk diam saja, tetapi lebih menyerahkannya kepada Tuhan. Kita bawa dalam hadirat Tuhan. Kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Inilah yang ternyata dilakukan oleh Daud. Dia tidak hanya sekedar berdiam diri dan tidak melakukan tindakan untuk membalas, tetapi dia lebih menyerahkannya kepada Tuhan. Bisa kita lihat dari ayat-ayat yang selanjutnya. Di sini ada 3 hal yang ingin saya bagikan untuk menjadi bahan perenungan kita di malam hari ini. Mengapa sih Daud lebih memilih untuk tidak membalas? Apakah Daud takut? Apakah Daud tidak memiliki kuasa untuk membalas? Tentunya tidak, saudara. Saya yakin dan percaya semua kita di tempat ini telah mendengar kisah tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat, ya kan? Kita telah mendengar kisah ini bagaimana Daud mengalahkan Goliat.
Dalam 1 Samuel pasal 17 itu dicatat di sana bagaimana seorang Daud ini mengalahkan Goliat. Dan bahkan kalau kita lihat di ayat yang 9 dikatakan di sana, lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Pada ayat yang 9 ini menyatakan bahwa ternyata Daud memiliki kuasa untuk membalas terhadap perbuatan Simei. Bisa saja Daud izinkan Abisai untuk pergi menyeberang, memenggal kepala daripada Simei ini. Tapi Daud tidak mengizinkannya. Daud malah melarangnya. Daud tidak mengizinkan Abisai untuk pergi menyeberang, untuk membalas kepada Simei. Padahal sebenarnya sakit. Perbuatan dari Simei ini sungguh, kalau secara manusiawi ini sungguh keterlaluan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ketika kita mendapatkan kesempatan untuk seharusnya kita bisa balas perbuatan buruk dari orang lain, apakah kita memanfaatkan kesempatan itu untuk membalasnya? Atau malah kita memberkati dia? Jarang di antara kita, ada di antara kita yang lebih memilih untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membalas. Mari kita sama-sama renungkan perkataan ini, firman ini dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun kita mendapatkan kesempatan, sekalipun kita ada kuasa untuk membalasnya, mari kita lebih memilih untuk berdiam diri dalam hadirat Tuhan, lebih memilih untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Hal yang pertama yang ingin saya bagikan, perhatikan ayat yang ke-10 dan ke-11. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Hal yang pertama yang ingin saya bagikan, ayat yang ke-10 dan 11. Ternyata Daud tahu dan sadar bahwa yang terjadi terhadap dirinya, yang terjadi terhadap Daud dan orang-orang di sekitar Daud pada saat itu sesuai dengan rencananya Tuhan. Itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan Daud yakin bahwa semua itu ada dalam kendalinya Tuhan. Di ayat yang ke-11 bagian akhir dikatakan di sana, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ternyata ini salah satu alasan mengapa Daud lebih memilih untuk tidak membalas. Ternyata ini yang membuat Daud lebih memilih untuk berdiam diri saja, tidak membalas walaupun dia memiliki kuasa, walaupun dia memiliki kesempatan untuk membalas. Ternyata Daud sadar dan dia tahu bahwa semua yang terjadi ada dalam kendalinya Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih sadar? Apakah kita tahu bahwa ternyata yang terjadi dalam kehidupan kita, hal buruk, hal baik, itu ada dalam kendalinya Tuhan. Itu berdasarkan dengan izinnya Tuhan. Terkadang kita berpikir secara egois, kita membalas. Ada tingkat pada saat-saat terakhir masa KKI. Bukankah kalian sempat berpikir demikian? Mana mungkin kita sesama manusia tega menyiksa sama manusia? Mana mungkin kita memaku dia secara nyata? Gak mungkin. Tetapi kalian, apa yang kalian lakukan? Dengan emosional kalian tidak berpikir bahwa ini adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh kakak tingkat. Padahal kalau kalian hanya berpikir bahwa ini hanyalah suatu hal yang dilakukan oleh kakak tingkat untuk menguji bagaimana
kalian ini memiliki hati untuk menolong teman-teman kalian. Kalau dalam kehidupan kita berasrama, terkadang kita lupa bahwa yang terjadi terhadap kehidupan kita, yang terjadi dalam diri kita, hal buruk sekalipun itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itu ada dalam kendalinya Tuhan. Nah kalau begitu, jika semua itu berada dalam kendalinya Tuhan, mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus cemas? Kalau kita tahu bahwa itu ada dalam kendalinya Tuhan. Kalau Tuhan yang pegang kendali, saudara, itu tidak mungkin salah, itu tidak mungkin melenceng. Manusia saja kalau dia yang pegang kendali, ya, kalau dia yang pegang kendali, misalnya saya kasih contoh, orang yang membawa kapal, kalau dia yang memegang kendali, karena dia tahu, dia pasti akan mengantarkan kapal itu di tempat tujuannya dengan baik. Nah sekarang yang memegang kendali kehidupan kita adalah Tuhan. Mengapa kita harus takut? Apakah kita takut tersesat? Nggak mungkin lah. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi kita sekalian, coba kita perhatikan ayatnya yang ke-12. Ayat ke-12 dikatakan, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Yang kedua, ternyata alasan Daud mengapa dia sampai memilih untuk tidak membalas. Yang kedua adalah Daud tahu bahwa dia tidak memiliki kuasa, dia tidak memiliki hak untuk membalas. Daud tidak berhak untuk membalas karena dia tahu bahwa yang berhak untuk menuntut pembalasan adalah Tuhan itu sendiri. Daud sadar akan hal itu. Dia tidak ingin membalas bukan karena dia takut, karena dia tahu bahwa pembalasan hanya berasal daripada Tuhan. Makanya di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku. Bukan berarti Daud berdiam terus dia takut melawan Simei ini. Tapi alasan yang kedua ternyata Daud tahu bahwa dia tidak berhak untuk membalas. Pembalasan itu hanya berasal daripada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Terkadang kita hanya mampu berdiri untuk menjadi hakim terhadap kesalahan orang lain. Terkadang kita hanya mampu menjadi hakim terhadap pelanggaran orang lain. Padahal sebenarnya yang berhak untuk menuntut pembalasan itu hanya Tuhan itu sendiri. Kita sesama manusia. Yang ketiga yang ingin saya bagikan, poin yang ketiga adalah bagaimana Daud dia percaya akan pemeliharaan dan Tuhan berkuasa. Ya, yang ketiga, Daud percaya akan pemeliharaannya Tuhan dan dia percaya akan kuasa daripada keadilan Tuhan. Ini ternyata alasan yang ketiga mengapa Daud tidak memilih untuk tidak membalas terhadap perbuatan Simei. Dia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dia percaya akan kuasa keadilan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang benar ditindas. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang berlaku adil mengalami penindasan. Yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan terhadap anak-anaknya itu selalu ada. Begitu pula Daud pada saat itu. Dia menyadari akan hal itu bahwa pemeliharaan Allah, pemeliharaan Tuhan ada terhadap dirinya pada saat itu. Sehingga dia lebih memilih untuk tidak membalas perbuatan daripada Simei ini. Saya ingin mengingatkan kita sekalian di hari-hari ini. Mungkin kita merasa kita sedang dirugikan. Mungkin kita merasa bahwa kita sedang diperlakukan tidak adil. Walaupun kita merasa kita benar, kita tidak melakukan kesalahan, tetapi kita dimarah-marah. Kita diejek. Kita diperkatakan dengan perkataan yang tidak memberkati.
serahkan semua kepada Tuhan. Kita jangan hanya sekedar berdiam diri seperti patung, tapi yang saya katakan tadi, berdiam diri dalam hadirat Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bawa itu dalam hadirat Tuhan. Kita akan melihat kuasa daripada keadilan Tuhan tersebut. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita sekalian di malam hari ini. Firman Tuhan ini memang begitu singkat, tetapi ketika kita benar-benar mendengarkan firman ini, saya yakin dan percaya bahwa kita mampu melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan kita di malam hari ini. Mari kita dalam doa kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kebaikanmu di malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini ya Bapa. Bagaimana kami boleh kembali diperdengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh kembali dirawat oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini terus memberkati hidup kami. Firman ini terus menuntun kami kemanapun kami pergi dan melangkah ya Tuhan. Kiranya kami mampu menghidupkan firman ini dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja ya Bapa, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kelanjutan ibadah ini kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih pada hamba-Nya yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang terberkati boleh lambaikan tangan kanannya. Saat ini kita akan masuk dalam persembahan. Kita siapkan persembahan kita sambil mengangkat pujian Allah Sanggup. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 2 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian, kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang terkenan kepadanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami begitu mengucap syukur Tuhan atas berkat dan pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan sepanjang bulan ini Tuhan.